Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan beberapa hal terkait ujian akhir semester mata kuliah struktur data dan algoritma. Saya Diki Franavian akan menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu yang pertama adalah merge sort, selanjutnya adalah linear search, selanjutnya adalah studi kasus tentang Breadth First Search atau BFS. Oke, lanjut ke persoalan pertama. Di sini tentang merge sort, yaitu konsep atau ide atau prinsip kerjanya dari merge sort itu membagi array menjadi dua buah sampai sub array hanya berisi satu elemen. Lalu menggabungkan sub elemen, membandingkan elemen pertama dan elemen berikutnya, ya. Jadi nanti ada array digabungkan, dibandingkan lagi untuk eh, sebelum digabungkan dibandingkan. Jadi mana yang eh, mau diurutkan. Nah ini langsung aja. Jadi di sini ada sebuah array yang berisi dari berindeks 8 ya. Supaya mudah nanti untuk di merge. Ini nanti kita akan untuk proses merge sort itu kita akan bagi dua ya. Jadi semua sama untuk merge sort nanti akan dibagi dua. Nah, untuk indeks 0 sampai 3 dan 5 sampai 8. Begitu terus diulangi, dibagi dua lagi ya. Jadi sampai menjadi sub array-nya satu-satu semua itu. Nah, selanjutnya kalau sudah menjadi satu-satu seperti ini, kita bandingkan eh, yang pertama adalah 38 dan 27. Nah, di sini 27 lebih kecil ya. Jadi kita urutkan dari yang kecil ke besar. 27 selanjutnya tadi dibandingkan dengan yang 38, kalau sudah kita gabungkan. Selanjutnya 43 kita bandingkan dengan 3. Ternyata 3 lebih kecil, 43 di belakangnya. Selanjutnya kita bandingkan lagi 9 dan 82 sudah terurut ya. Selanjutnya 10 dan 16 juga sudah terurut, namun harus digabungkan kembali. Nah, ini sekarang sudah menjadi 2, 2, 2, 2 ya. Selanjutnya kita akan gabungkan menjadi 4, 4. Nah, kita bandingkan bagian depannya dulu. Jadi ada 27 dan 3. Di sini 3 lebih kecil ya. Nah, ini sudah terlepas dari tiganya sudah terlepas, jadi kita bandingkan 27 dengan 43, ternyata 27 lebih kecil. Nah, sekarang bandingkan 38 dengan 43, 38 lebih kecil. Selanjutnya otomatis masukkan 43. Berikutnya kita bandingkan 9 dan 10, tentunya 9 lebih kecil. Dan 82 dibandingkan dengan 10, 10 lebih kecil. 16 dibandingkan 82, 16 lebih kecil, dan 82 dimasukkan ke dalam array. Nah, selanjutnya kita bandingkan lagi, sudah terbagi menjadi dua bagian dibanding array yang pertama ya, bentuk awalnya. Jadi kita nanti gabungkan lagi. Jadi dipecah, selanjutnya di merge ya, jadi merge. So, kita bandingkan 3 dengan 9, maka 3 lebih kecil. Nah, selanjutnya kita bandingkan 27 dengan 9, tentunya 9 lebih kecil. 27 dibandingkan dengan 10, 10 lebih kecil. 27 dibandingkan dengan 16, 16 lebih kecil. Nah, sekarang 27 dibandingkan dengan 82, 27 lebih kecil. 38 dibandingkan dengan 82, 38 lebih kecil. Selanjutnya 43 dibandingkan dengan 82, 43 lebih kecil. Dan 82 yang paling besar digabungkan. Maka array dari contoh tersebut sudah terurut ya, sudah sorted. Oke, merge search ini memiliki
kelebihan dan kekurangan ya. Jadi penggunaannya memang lebih efisien, bisa lebih cepat, tapi membutuhkan setidaknya ruang atau memori 2 kali lebih besar karena dilakukan secara rekursif ya, berulang. Jadi artinya data yang sudah terurut ataupun yang belum terurut itu akan eh, dilakukan metode seperti tadi ya. Eh, jadi misalnya data sudah terurut dari hasil yang tadi terakhir, tapi tetap akan dipecah lagi, diurutkan lagi ya. Itu ada sebuah kerugian di situ ya. Oke, itu untuk merge sort. Selanjutnya di sini ada tentang metode linear search. Nah, kebetulan di sini sudah ada array yang ditentukan, yaitu eh, berarray 6 ya, berindeks 6 dari 0 sampai 5 dengan value-nya. Kalau linear search itu cukup simpel, jadi dari indeks 0 ke indeks 5 itu akan dilakukan pencarian ya, search itu pencarian secara berurutan sesuai indeksnya. Oke, ya yang pertama, jadi kita cari nih di indeks pertama atau indeks 0, yaitu yang mau dicari adalah nilainya 13 ya. Nah, kalau kita lihat di sini memang datanya sudah terlihat, tapi kalau datanya banyak, nah itu komputasi lebih cepat ya. Jadi di sini hanya contoh bagaimana metode linear search itu bekerja. Nah, di sini di indeks 0, apakah ini 13? Array 0 ternyata nilainya 10 dan bukan 13, maka pencarian akan dilakukan di indeks berikutnya. Nah, di sini juga ternyata value-nya 50, bukan 13, dilanjutkan ke indeks berikutnya. Ini juga belum ketemu yang dicari. Nah, ketika bertemu dengan yang dicari, maka uh, search ini langsung diselesaikan ya. Jadi nggak perlu nyari ke bagian bawahnya lagi. Jadi berikutnya, indeks berikutnya sudah tidak perlu dilihat kembali, langsung bertemu di indeks yang dicari. Itu untuk linear search. Ya, cukup simpel ya. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus algoritma breadth first search. Jadi algoritma pencarian secara melebar ya. Di sini ada jurnal yang sudah saya cari, yaitu berjudul Comparison of BFS ya, breadth first search, dan DFS, Depth First Search, Algorithm for Routes to Historical Cultural Tourist Location in Banten Provinsi. Jadi di sini eh, menggunakan algoritma BFS tadi dengan DFS ya. Di sini saya cukup tertarik karena dia menggunakan model graph, nanti kita bisa lihat ya. Di sini jadi membandingkan bagaimana cara BFS dan DFS bekerja algoritmanya untuk mencari rute eh, untuk wisata ya, lokasi wisata terkait di sini lokasi wisata sejarah dan budaya ya yang ada di Provinsi Banten. Oke. Nah, di sini ada permasalahan dari jurnalnya, yaitu Provinsi Banten memiliki potensi sebenarnya untuk destinasi wisata sejarah dan kebudayaan cukup banyak ya. Eh, Ya, kita sudah tahu bagaimana Kerajaan Banten dulu cukup bersejarah. Selanjutnya, wisatawan itu nggak semua punya waktu yang panjang untuk melakukan kunjungan ke satu tempat ke tempat lainnya secara keseluruhan ya. Jadi, eh, metode algoritma ini digunakan untuk simulasi bagaimana bisa membantu menemukan rute rekomendasi ya. Rekomendasinya nanti akan dilihat
Untuk optimalisasi kunjungan wisata dari segi jarak tempuh ya. Jadi rekomendasinya dari jarak tempuhnya untuk menghemat waktu. Jadi memang ada berbagai faktor ya untuk bagaimana perjalanan itu seperti macet, seperti bagaimana medannya ya. Karena di Banten nggak cuma laut ya, ternyata ada gunung juga ya. Itu seperti kita tahu sebagaimana Pulau Jawa, jadi ada berbagai kontur apa geografis. Namun eh, karena ini terlalu sulit nanti jadi diabaikan ya. Jadi hanya melihat dari jarak tempuh ya. Jadi patokannya adalah jarak, nanti dijadikan sebagai edge-nya kalau untuk algoritma, dan nanti lokasinya itu akan lokasi yang dikunjungi itu ditandai sebagai node ya dalam istilah struktur data. Selanjutnya, jadi di sini eh, sang penulis akan merancang sistem informasi, ya sudah merancang sistem informasi berdasarkan algoritma BFS dan DFS. Oke. Metodenya sebagaimana metode penelitian, jadi mengumpulkan data yang ada ya, eh, jadi ke Dinas Pariwisata Banten untuk mencari tahu eh, tempat pariwisata untuk sejarah dan budaya itu mana aja ya, lokasinya mana aja di regionnya, kota kabupatennya mana aja. Nah, selanjutnya kalau sudah data terkumpul, termasuk jarak antar ini ya, antar lokasi, dibuat model graph, nanti model untuk memudahkan. Jadi kalau kita pakai BFS dan DFS ini enak kalau sudah dibentuk graph ya, nanti akan kita lihat untuk memudahkan eh, kemana nih pencarian yang akan dilakukan. Jadi bagaimana bisa mendapatkan rekomendasinya. Oke, selanjutnya dianalisa ya, di uji coba secara langsung dengan program yang dibuat. Nah, ini model grafnya ya. Jadi di sini eh, kita gunakan Balaraja itu sebagai kondisi awal ya. Jadi startnya dianggap semua bareng dari bukan bareng, jadi sama ya. Startnya semua sama dari Balaraja. Jadi kalau nggak sama nanti bingung ya, eh, bagaimana membandingkannya, agak sulit gitu. Jadi ini dicoba dengan eh, start pointnya atau initial stepnya yaitu di Balaraja. Dan goal state-nya atau finishnya nanti akan di Kasemen atau Banten Lama ya. Nah, ini ada rute-rutenya ke Sukamulya, Jayanti, dan Cisoka. Nah, di sini sudah ada ringkasannya ya. Jadi ada rute utara ya, dari Balaraja ke Sukamulya, itu adalah rute utara. Nah, di sini juga sudah ditemukan jarak tempuhnya ya. Selanjutnya adalah rute utara juga lewat Sukamulya yang 55,6 dan 117,6. Nah, di sini juga ada rute barat, ternyata ada 3 rute melewati Jayanti kalau barat ya, dan rute selatan lewat Cisoka. Sekilas, ya, kalau udah ketahuan 55,6, ngapain dicari rute lagi? Ya, itulah gunanya kita mensimulasikan ya. Nanti ada bagaimana akan diberikan rute rekomendasi berdasarkan eh, hasil program ya, program yang dibuat. Kan ini hanya simulasi awal. Jadi nanti kalau ada dirubah settingannya, misalnya bukan dari Balaraja, nah itu tetap programnya bisa dipakai dengan dimodifikasi gitu ya, itu tujuannya.
Oke, di sini pertama, jadi kita akan eksplorasi bagaimana BFS itu bekerja. Pertama kita akan di Sukamulya, Balaraja, maaf. Jadi di Balaraja eh, nanti kita ada urutan queue dan juga not ini ditandai kosong atau dikosongkan antriannya ya, queue-nya dikosongkan. Selanjutnya di Balaraja ini sampai bawah sampai Banten Lama ini ditandai belum dikunjungi ya. Jadi di sini saya gunakan kosong aja. Bisa ditandai dengan X, silang atau segala macamnya, nggak masalah ya. Oke, kita mulai aja karena ini cukup panjang nanti kita sekalian untuk metode DFS-nya. Ini BFS dulu, breadth first search. Jadi akan dilakukan secara menyebar. Maksudnya gimana? Ya, mari kita coba. Jadi di Balaraja, ini pertama dikunjungi, dia Balaraja masuk ke antrian dan ditandai sudah dikunjungi ya. Selanjutnya kita lihat tetangganya ya. Balaraja kita keluarkan dari antrian. Nah, di sini ada tiga antrian ya. Dan kebetulan dari algoritma yang saya lihat hasil rekomendasinya, jadi dia urutannya ke Jayanti dulu yang masuk. Nah, di sini untuk breadth first search ini kita menggunakan FIFO, first in, first out ya. Jadi nanti yang paling bawah ini yang pertama masuk ya. Jadi Jayanti masuk pertama, Cisoka masuk kedua, Sukamulya masuk ketiga. Jadi nanti yang dikeluarkan duluan adalah yang masuk duluan yaitu Jayanti yang diolah duluan datanya. Ya, setelah tiga tetangga dari Balaraja ini eh, ditemukan, dimasukkan ke antrian, lalu ditandai bahwa tiga, tiga not ini sudah dikunjungi, ya. Jadi nanti nggak balik lagi ke belakang, ya. Itu. Nah, selanjutnya kita proses ke Jayanti. Jadi kita sudah menemukan tetangganya eh, Cikande. Nah, di sini sudah hijau ya, Cikande. Kita selanjutnya dari Jayanti, Cikandinya taruh di atas ya. Berarti terakhir masuknya. Kita selanjutnya akan proses yang Cisoka. Cisoka akan menemukan tetangganya Solear dan dimasukkan ke queue dan ditandai notnya sudah dikunjungi. Selanjutnya kita ke Sukamulya, kita menemukan Kronjo dan Kresek ya. Nah, dari algoritma sepertinya Kresek dimasukkan duluan ya. Saya juga kurang tahu karena eh, tidak ada data seperti eh, database atau array yang diberikan di jurnalnya. Jadi kita asumsikan saja. Jadi yang penting kita paham bagaimana proses BFS ini bekerja. Selanjutnya sudah dimasukkan untuk kresek dan kronjo di queue atau antriannya dan ditandai bahwa sudah dikunjungi. Selanjutnya kita proses Cikande, ya, kita menemukan Kibin dan Jawilan, dimasukkan queue dan ditandai sudah dikunjungi. Jadi nggak ada yang mundur lagi ke belakangnya, karena sudah ditandai. Jadi yang sudah ditandai tidak perlu diproses lagi, ya, apalagi yang sudah dikeluarkan ke dalam queue. Oke, selanjutnya kita ke Solear, kita menemukan Kopo, masukkan dan tandai. Terus kita ke Kresek. Di sini kita menemukan Gunung Keler dan Binuang, ya. Kita masukkan ke queue dan kita tandai. Kita proses lagi ke Kronjo, kita menemukan Mekar Baru, kita masukkan queue dan kita tandai. Selanjutnya kita ke Kibin, itu kita menemukan dua tetangga yaitu Kragilan dan Bandung, kita masukkan queue dan kita tandai sudah dikunjungi. Selanjutnya kita ke Jawilan, ya. Kita menemukan Pamanarai, eh Pamarayan, maaf, Pamarayan. Jadi kita masukkan queue dan kita kunjungi.
Selanjutnya kita proses ke Kopo, kita menemukan rangkas, kita masukkan Q dan kita tandai lagi. Selanjutnya kita ke Binuang. Di sini Kresek tetangga tapi sudah ditandai, jadi jangan dimasukkan ke dalam Q lagi, ya. Ya sudah, itu dikeluarkan aja nanti, ya. Nah, selanjutnya ke Gunung Kaler, yaitu menemukan tetangga Carenang, dimasukkan Q dan ditandai. Selanjutnya Mekar Baru menemukan Tanara, masukkan Q dan ditandai. Selanjutnya kita ke Not Keragilan, kita menemukan Not Ciruas, kita masukkan Q dan ditandai, sudah dikunjungi. Selanjutnya kita ke Bandung, kita menemukan Cikesal, jadi kita masukkan Q dan tandai lagi. Selanjutnya ke Pamarayan, Pamarayan ya benar ya. Jadi kita menemukan Tunjung Teja, kita masukkan ke Q dan kita tandai. Selanjutnya adalah Rangkas, kita masukkan Baros. Kita sudah ketemu Baros, kita masukkan ke Q dan kita tandai sudah dikunjungi. Selanjutnya Carenang, kita menemukan Pontang, eh, masukkan ke dalam Q dan kita tandai sudah dikunjungi. Selanjutnya ke Tanara, kita menemukan Tirta Yasa, kita masukkan Q dan kita tandai. Selanjutnya kita ke Ciruas, kita menemukan Kota Serang. Ya, kita masukkan Q dan kita tandai. Selanjutnya Cikesal, kita menemukan Walantaka. Ya, kita masukkan Q dan kita tandai. Selanjutnya ada kita ke Tunjung Teja, kita menemukan Cipocok Jaya, kita masukkan Q dan kita tandai. Selanjutnya kita ke Baros, kita menemukan Curug, kita masukkan Curug ke Q dan kita tandai. Selanjutnya kita ke Pontang, kita menemukan Lebak Wangi, kita masukkan Q dan kita tandai. Selanjutnya kita masuk ke Tirta Yasa, kita menemukan Karangantu, kita masukkan Q dan kita tandai. Jadi ketika kita apa masuk ke dalam satu not itu kita keluarkan dari Q ya tadi ya. Jadi selanjutnya kita di Kota Serang ya. Kota Serangnya dikeluarkan dari antrian dan menemukan Banten Lama sebagai eh, tetangganya. Kan ada di sini sebenarnya ada Walantaka, ada Cipecok Jaya ya. Tapi karena itu sudah ditandai dikunjungi, jadi itu tidak dimasukkan ke dalam queue lagi karena sudah masuk ke queue, sudah pernah masuk. Ya, selanjutnya kalau sudah menemukan goal state-nya, kita keluarkan dan kita proses dari data hasil pencariannya ya, kita temukan rute rekomendasinya. Oke, kita ke DFS ya. Jadi untuk DFS kita bahas metodenya dulu ya. Nanti baru hasil hasil pencariannya berdasarkan eh, jurnal. Jadi DFS sama, jadi kita kosongkan queue atau antriannya dan kita buat notnya semua, listnya, itu kita tandai belum dikunjungi semua. Nah, selanjutnya kalau sudah kita masukkan Balaraja yang pertama, initial state, ke dalam antrian dan tandai sudah dikunjungi. Ya, selanjutnya kita proses Balaraja berarti dikeluarkan. Nah, di sini masih sama antriannya, cuma nanti metodenya berbeda. Kalau tadi first in first out, kalau ini last in first out. Jadi yang paling atas yang akan di pop duluan ya. Jadi diambil keluarkan dari antriannya. Seperti apa contohnya kita coba lihat di sini. Jadi kita proses itu bukan Jayanti melainkan yang paling atas yang paling terakhir masuk ke dalam antrian yaitu Sukamulya. Nah, kita ke Sukamulya, kita menemukan Kronjo dan Kresek dan Kronjo ya. Jadi nanti
Ini meskipun tetangganya sama, tapi karena yang masuk antriannya paling terakhir adalah Kronjo, jadi kita akan ke Kronjo, ya, menemukan mekar baru, ya. Jadi lebih ke dalam dulu kalau depth first search, ya. Jadi sesuai namanya. Kalau breadth itu lebih menyebar, ya. Ini dari Mekarjaya ke Tanara. Selanjutnya dari Tanara kita menemukan Tirtayasa, ya. Oh, ini salah, maaf. Dari Tanara kita harus menemukan Tirtayasa, baru kita ke Karangantu, ya. Dari Karangantu langsung ketemu Banten Lama. Kalau sudah, ini diproses ke Banten Lama, jadi sudah goal state, ya. Jadi sudah selesai untuk simulasi algoritma dari DFS-nya. Cukup singkat, ya. Oke, sebelum ini berakhir, saya akan berikan sedikit tadi yang masih cukup menggantung, ya. Sebentar. Tadi foldernya di sini. Oke, sekarang ini untuk hasilnya, ya. Jadi saya lupa untuk memasukkan PPT-nya. Jadi untuk hasil BFS, rute rekomendasinya adalah yang tadi, ya. Jadi ke Jayanti dulu dia jadi prosesnya. Jadi dari Balaraja ke Jayanti, Cikande, Kibin, Keragilan, Ciruas, Kota Serang, dan Kasemen atau Banten Lama. Nah, sedangkan DFS sesuai yang tadi kita jalankan, yaitu ke rute utara lewat Sukamulya, ya. Sukamulya, Kronjo, Mekarbaru, Tanara, Tirtayasa, Karangantu, dan ke Banten Lama. Ya, di sini memang dari segi jarak, ya, itu lebih baik yang DFS, ya. Totalnya adalah 55,6 km, sedangkan rute yang diambil dari BFS ini justru lebih tinggi sedikit, yaitu rute 56,8. Nah, cuma dijelaskan bahwa di algoritma ini, kalau kita DFS, itu mungkin cukup beruntung dengan hasil pencariannya. Tapi kalau salah, ya, itu bisa nyasarnya cukup jauh. Misal dari Balaraja ke Sukamulya, nanti beloknya kalau ke Kresek, nah itu jauh, jadi 100 berapa kilometer, ya? 117 km, ya, kalau salah rute, ya. Kalau BFS. Kalau DFS tadi juga bisa, kalau salah misalnya ke selatan, ternyata jarak tempuhnya 101,4 km. Nah, itu resikonya menggunakan DFS. Maka di sini disebutkan bahwa untuk algoritma pencarian rute rekomendasi sebenarnya BFS lebih baik, ya. Itu aja dari saya. Mungkin masih banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.